Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali dalam program Amazing Grace. Dan hari ini kita akan membicarakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Pendeta Purwanti. Dan kita akan membahas satu tema lagi tentang masih di dalam seri perumpamaan. Hari ini kita mau membicarakan tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pendeta Purwanti akan membacakannya untuk kita. Saya akan membacakan dari Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Adapun bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sedemikian firman Tuhan. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat perumpamaan ini ya Bu, kayaknya agak drama gitu ya Bu ya perumpamaannya. Sebenarnya ini tuh mengisahkan tentang apa ya Bu? Iya, jadi ini ceritanya ada seorang tuan punya rencana untuk dia akan pergi. Nah, dia memilih seorang hamba yang dia miliki untuk bisa mengatur semua tugas-tugas yang dia tinggalkan dan juga memberi makan buat hamba-hamba yang lain, pekerja-pekerja yang lain. Dan pada saat nanti dia tiba, kalau dia melihat hamba ini setia, dia punya rencana untuk mempromosikan hamba ini untuk menjadi kepala, pemimpin yang lebih tinggi lagi daripada hamba-hamba yang lain. Tapi kalau dia menemukan bahwa hamba ini tidak setia, sebaliknya bukan dipromosikan atau bukan mendapatkan apresiasi, justru dikatakan akan dibinasakan dan mendapatkan hukuman. Seperti itu ringkas daripada cerita perumpamaan ini. Kalau gitu ya Bu, lihat dari perumpamaan ini sebenarnya tuh hubungannya buat kita orang Kristen zaman sekarang tuh apa ya Bu ya? Iya, jadi Tuhan itu mau menekankan daripada perumpamaan ini, satu, supaya kita ini selalu berjaga-jaga. Seperti Tuhan tadi, kan enggak ngomong kapan dia akan kembali. Ya, kapan pulangnya ya? Berapa lama dia akan pergi, dan kapan dia datang. Dan dia mau bahwa hamba-hambanya itu selalu berjaga-jaga. Kapan saja dia datang, atau berapa lama dia pergi, hamba-hambanya ini tetap melakukan tugas perannya itu dengan kesungguhan hati. Seperti ada tuannya, maupun juga ketika tuannya tidak ada. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Itu yang pertama ya, berjaga-jaga ya. Yang pertama nih, yang masih pertama. ada lagi ya Bu ya? Yang kedua, yang kedua, tuannya ini mau bahwa hamba-hambanya ini setia. Ketika tuannya ada di tengah mereka, mungkin mereka bisa melakukan yang terbaik. Tapi ketika tuannya tidak melihat, tidak ada di tengah-tengah mereka, apakah mereka juga masih sama seperti ketika tuannya ada bersama dengan mereka? Ya, betul. Nah, tuannya ini mau mereka itu setia, melakukan apa yang sudah diperankan, apa yang sudah diberikan sebagai tanggung jawab. Sampai akhirnya tuannya itu datang. Penekanannya dua itu berjaga-jaga dan kesetiaan. Berarti itu hal yang sama yang sebenarnya kita dapatkan dari perumpamaan ini. Kita sebagai orang Kristen di zaman ini, kita nggak tahu ya kapan Tuhan itu mau datang. Benar. Gitu ya. Tanda-tandanya sih udah kelihatan ya, maksudnya di dalam Alkitab ada musibah segala macam. Tapi kita tetap nggak tahu kapan Tuhan datang. Untuk itu hari ini kita diingatkan lagi, pertama kita perlu berjaga-jaga di dalam Tuhan.
Dan yang kedua, tetap setia dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, taat kepada firman Tuhan, terutama juga tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita. Iya, karena dalam perumpamaan ini kan juga mau menekankan, Tuhan itu sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus. Yes. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga yang kedua kali, Dia berjanji bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali. Kapan waktunya? Tidak ada satupun orang yang tahu. Dan juga tidak diberitahukan kapan waktu itu akan terjadi. Hanya memang ada tanda-tanda yang menyertai kedatangannya. Tetapi yang Tuhan mau seperti Tuhan tadi. Kita sebagai anak-anaknya, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan satu kepercayaan untuk kita berperan dan kita ambil serta dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita talenta, memberikan kita kemampuan untuk bisa mewujudkannya. Dan ketika Tuhan itu datang, maka Tuhan itu juga akan melihat apakah kita juga adalah hamba yang setia, yang bisa melakukan tugas dan juga peran yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Atau sebaliknya, karena ketika setia, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap kita, kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak setia, seperti hamba yang tidak setia, akan mendapatkan hukumannya, dan apa yang kita terima tidak seperti yang kita harap. Jadi penting sekali kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ingat, waktu kita setia juga kepada Tuhan, Tuhan memberikan reward, yaitu kehidupan yang kekal. Itu tidak ada yang bisa gantikan. Nah, terima kasih untuk Pendeta Purwanti yang sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa di Amazing Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.